Halo guys, selamat datang kembali bersama saya Reno Reaction ya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, panjang umur, rezeki yang lancar sehingga bisa menafkahi keluarga kita gitu ya. Bisa menunaikan ibadah sholat dengan tenang gitu. Ya, lagian rezeki dan kesehatan itu yang utama ya. Yang paling utama sebenarnya kesehatan. Jadi pesan dari saya, jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang sehat, banyak minum air putih, dan tanpa banyak basa-basi kita langsung saja ke videonya guys. Kita akan mereaksi banyak sekali gitu ya, video-video yang menarik gitu dari media sosial. Halo guys, Ahmad Lutfi juga ngonten guys. Akun TikToknya juga isinya konten semua. Katanya kemarin ngapain ketemu orang miskin, gak akan menyelesaikan masalah. Lah ini bapak ngapain ya? Jejak digital ini masih ada bapak. Bapak di sini melanggar dua ucapan bapak. Yang pertama ngevlog, yang kedua bertemu dengan Orang miskin tidak akan menyelesaikan masalah. Ngapain bapak, kan katanya lebih baik jadi diri sendiri. Lupa kemarin kan bapak seolah-olah dekat dengan masyarakat karena ada maunya kan. Karena bapak sedang kampanye. Sekarang mah ngapain gitu-gituan ya pak ya. Bapak kan sudah jadi ya, cukup duduk manis di kursi empuk bapak, bekerja di ruangan ber-AC. Ngapain bertemu masyarakat lagi? Turun ke masyarakat yang minimal harus mengeluarkan uang kan ya pak ya. Minimal duit pribadi harus keluar. Rugi pak. KDM jangan ditiru pak. Gak akan sanggup bapaknya. Betul sekali guys, betul sekali, betul saya setuju. Gak akan sanggup mau niru Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Ya lagi pula Kang Deddy ini pemimpinnya, kinerjanya sangat-sangat maksimal gitu. Kalau misalkan Anda nyindir Kang Deddy Mulyadi ini kerjanya sambil konten gitu kan, halo guys, lah bapak juga sendiri ngapain nih ikut-ikutin pak, gak sanggup bapak. Sok aya nama nu boga maksud, nu boga cita-cita, nu boga kahayang jadi presiden 2028. Di ayeuna keneh tah omongkeun KDM unggal poe nya, serang KDM, nyinyiran KDM. Mumpung KDM teh keur di luhur, mumpung elektabilitas KDM teh keur tinggi. Heuh da biasana kos kitu jelema keur posisina di handap sok ngomongkeun nu di laluhur. Cek budak ayeuna mah pansos teh eta teh ngaranna. Sok digarali deui apa yang sudah diperbuatnya sebagai bahan perbandingan jang jelema anu keur ngajabat ayeuna, supaya ngaran maneh henteu dipohokeun ku batur. Lamun bisa mah unggal poe tong eureun-eureun tepikeun ka 2028. Tapi menang meureun urang ngomong ka jelema nu kos kitu nya. Hanya orang yang gagal yang membanggakan masa lalu di depan orang yang sedang menata masa depan. Anjir lah. Kelas itu si AA hanya orang gagal yang membanggakan masa lalu di depan orang yang sedang menata masa depan. Anjir nyatu karena hati Study tour yang diadakan di sekolah dan ditutup oleh Provinsi Jawa Barat adalah 95% kebahagiaan bagi orang tua siswa. Kok pihak lain yang demo? Kenapa sih orang tua siswa jadi mata pencaharian kalian? benar ya. Kenapa aja orang tua siswa jadi mata pencaharian seorang pariwisata gitu, padahal mah kan ya nggak ada study tour juga, berjalan aja pariwisata. Lagian kan study tour setahun sekali dan sebulan sekali gitu dalam setahun gitu kan. 11 bulannya ngapain aja pak? Kebijakan-kebijakan KDM merugikan. Iya, buat orang yang nyinyir, yang iri hati kepada KDM. Kebijakan KDM tidak berpihak. Iya, tidak berpihak kepada oknum-oknum yang tertutup ladang korupsinya. Kebijakan KDM tidak baik. Iya, tidak baik bagi orang yang tidak menginginkan Jawa Barat maju dan berkembang. Kalau bagi rakyat Jawa Barat, kebijakan-kebijakan KDM pro rakyat untuk kesejahteraan rakyat menuju Jawa Barat istimewa. Gimana? Setuju tidak? Silakan. Kalau setuju, komen di kolom komentar.
kebijakan KDM luar biasa. Ya emang luar biasa gitu ya. Aduh, tadi si abang bilangnya apa namanya, merugikan bagi orang-orang yang ladang korupsinya tertutup gitu. Waduh, nggak ikut-ikutan masalah korupsi Maya. Aduh, gimana ya, kasus korupsi ini marak sekali gitu di Indonesia ya. Bahkan saya sering melihat beberapa konten kreator dari luar negeri seperti Rusia, Amerika, Florida, dan lain semacamnya gitu ya. Mereka itu kayak memparodikan bahwa Indonesia itu kayak whose country with the most corrupt country gitu. Negara apa yang korupsinya paling besar gitu. Dan ya nggak salah lagi Indonesia gitu yang ditunjuknya gitu. Sampai terkenal kemana-mana gitu loh. Kalau Indonesia ini negara paling korupsi gitu. Dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Video yang saya stitch ini merupakan isi pidato Gubernur Jawa Tengah yang kayaknya lagi menyindir KDM. Ya, katanya bekerja masuk ke desa-desa, ke gang-gang dengan ikhlas, katanya tanpa membawa media katanya. Saya mendengar statementnya Pak Gubernur Jawa Tengah nih kayak ngedagel orang ini. Ya, katanya tanpa media, kerja ikhlas. Bapak ngapunten, dalam struktur organisasi pemerintah daerah itu ada namanya humas. Apa Bapak nggak paham perannya humas itu bagaimana? Bapak mengatakan bahwa tanpa media, yakin nih humasnya nggak difungsikan, yakin nih dana atau dana operasional humasnya nggak dipakai, terus mau diapain Pak? Mbok kalau mau berbicara itu Pak dipikir dulu Pak, dipikir, difilter. Bedanya dengan KDM itu, KDM tidak memakai dana operasional atau tidak memakai dana publikasi media Pak. Nah, jangan-jangan jenengan masih pakai di mana, di humas atau setidak-tidaknya di protokolirnya sampean lah Pak. Itu kan pasti ada tim medianya Pak. Aduh, cari-cari alasan aja, cari-cari alasan pembenar bahwa Anda ini nggak melakukan apa-apa. Anda tidak punya daya kreativitas, tidak punya pemikiran yang genuine berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Anda tidak punya problem-problem solver yang baik, menyelesaikan persoalan-persoalan yang kelumik di Jawa Tengah. Sehingga Anda ya bisanya menyindir kreativitasnya Kang Deddy Mulyadi. Pak, mohon maaf Pak ya. Sekarang ini era keterbukaan Pak. Mau berbicara Anda tidak pakai media dan lain sebagainya. Sekarang ini era keterbukaan. Jadi kurang tepat kalau Anda berbicara kayak gitu, bahasanya menyindir Kang Deddy Mulyadi. Katanya saya ke sini bertemu masyarakat miskin pakai media. Lah Anda sendiri pakai protokoler kok, pakai humas. Lah terus dikemanain itu? Pak, ya. Berpikir dulu Pak sebelum menyampaikan statement ya. Betul. Alangkah baiknya kita kalau mau ngomong itu dipikir 2 kali guys, bahkan 3 kali 4 kali gitu ya. Mulutmu harimaumu gitu ya, jangan malah nelan ludah sendiri. Enggak ya, lanjut. Kebijakan KDM lagi-lagi menelan korban setelah sempat ditolak karena menimbulkan macet di Bandung, di Bekasi, di Bogor. Ternyata kebijakan ini juga mengancam nyawa. Jadi ini adalah kebijakan yang gak ada manfaatnya sama sekali. Kalau kerugiannya jelas, di perkotaan bikin macet, di pedesaan mengancam nyawa, dan yang sudah pasti merugikan kesehatan. Kesulitan konsentrasi, menurunkan daya ingat, mudah stres, kelelahan, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, kebijakan ini dasarnya adalah wangsit dari Yang Mulia Kanjeng Ratu Laut Selatan Nyi Roro Kidul. Jadi coba bayangkan, siswa di Cisompet Garut berangkat sekolah sebelum subuh. Wow, masih gelap, perjalanan 10-15 km, menelusuri jalan setapak, melewati semak belukar dengan ancaman binatang buas,
ya, diserang sekawanan monyet, diseruduk babi hutan, bahkan dipatok ular atau dililit ular. Terus terang saya membaca berita ini sangat sedih, tapi inilah realitas pendidikan kita. Selama ini kita ditipu oleh konten-konten Deddy Mulyadi di perkotaan, ya kan, di Purwakarta, di Bandung, di Bekasi, seolah-olah pembangunan merata. Tapi faktanya banyak wilayah-wilayah pedesaan di Jawa Barat yang sepi dengan perhatian pemerintah, sepi dengan pembangunan. Dan kini siswa kita harus menderita akibat kebijakan yang asal viral. Jadi kebijakan ini harus segera dievaluasi. Jangan sampai kita mengorbankan siswa-siswi kita demi pencitraan. Siswa-siswi kita, ente bukan orang Jabar dah. Siswa-siswi siapa? Emang ente orang Garut ya? Terus ente gurunya gitu bilang siswa-siswi kita, ente kepala sekolahnya gitu. ada Banyak yang gak terima dengan fakta yang saya sajikan kalau KDM itu membangun dinasti. Coba jelaskan ke saya, apakah Kang Maulana, anak KDM, bisa menang jadi anggota DPRD di usianya yang masih 20-an tahun, dengan prestasi yang masih nol, dengan pengalaman yang juga masih nol, bahkan dengan tingkat pengenalan yang juga masih nol, tanpa menggunakan nama besar bapaknya? Mau jungkir balik kayak manapun, gak akan bisa menang. Anak-anak Jabar di usia tersebut masih antri nyari loker, karena di Jawa Barat memang mencari pekerjaan itu susah. Tapi anak KDM tanpa berkeringat bisa menikmati gaji yang besar, fasilitas yang mewah dari negara dengan menjadi anggota DPRD berbekal nama besar bapaknya. Jadi disitulah dinasti politik itu jahat, karena dia meruntuhkan tembok kesetaraan. Anak-anak kita dengan anak-anak KDM menjadi tidak setara, dan kepercayaan publik terhadap sistem meritokrasi menjadi terkikis. Posisi strategis tidak lagi diperebutkan dengan kompetisi yang adil, dan jadi terkesan kekuasaan itu diwariskan, bukan diperebutkan dengan kemampuan. Konyolnya orang-orang yang mendukung dinasti Deddy Mulyadi ini, mereka itu anak-anaknya ya ikut-ikutan antri loker juga. Bahkan istrinya ikutan antri sembako juga. Dan bahkan dia korban PHK juga. Ini yang disebut sebagai mania. Yang dalam KBBI maknanya kegilaan dalam mencintai sesuatu. Memang buzzer-buzzer ini udah pada gak waras. Aduh, buzzer siapa buzzer guys? Gimana ya? Berarti Anda bilang satu Jawa Barat tuh buzzer gitu. Dibilang gak waras lagi. Lagian Kang Deddy Mulyadi kapan sih bayar buzzer? Namanya? Jangan ente bilang Kang Deddy Mulyadi nyewa buzzer gitu buat ngomong pro terhadap Kang Deddy Mulyadi gitu. Kata Kang Deddy Mulyadi juga jangan memberitakan berita sesat kalau mau memberitakan sesuatu sesuai data gitu. Di sini ente bawa datanya tuh di background ya. Itu dari Tempo. Tapi kan ini tuduhan ini bukan data valid ini. Kang Deddy Mulyadi juga tidak bilang kalau beliau mau bangun dinasti gitu. Ya kalau secara logika sih siapa sih yang bilang-bilang gitu kan kalau mau bangun dinasti ya pasti nggak ada yang setuju gitu. Cuman kan nggak masuk logika lah kalau Kang Deddy Mulyadi bangun dinasti gitu ya. Ngawur nih anak. Kayak bilang buzzer-buzzer gak waras. Buzzernya aja nggak ada, yang nggak waras siapa? Rakyat Jabar tuh toleran. Yang nggak toleran tuh tokoh politik yang mengkapitalisasi intoleran menjadi kepentingan politiknya. Sejak kapan kita nggak toleran? Sejak tokoh-tokoh politik menggunakan agama untuk politik. Sing sadar orang Jawa Barat udah pinter. Sadar guys, orang Jawa Barat udah pinter gitu. Nggak ada orang Jawa Barat mau dibayar cuman buat pro dan kontra terhadap orang-orang tertentu gitu ya. Orang Jawa Barat tuh pinter. Udah saya bilang buzzer itu pekerjaan paling hina gitu. Saya sering juga tuh mendapatkan buzzer kayak gitu. Maksud saya dibayar untuk walaupun hal-hal kecil gitu ya, bukan hal-hal besar seperti politik ini. Tapi ya tetap aja gitu. Itu namanya suapan gitu. Buzzer itu hampir sama kayak suapan gitu, penyuapan itu. Astagfirullah. Tidak boleh ya. Halo guys.
Ada ianya kan ikan sumbing. Halo guys, gak usah bawa media. Ora aku banget. Ini siapa ini? Aduh, gimana ya? Ya sebenarnya video ini diunggah sebelum beliau menyindir ya, tapi kan tetap aja berarti beliau ini menyindir dirinya sendiri gitu. Ora aku banget, terus ini siapa gitu. Gubernur Jawa Tengah, Bapak Lutfi, mengakui bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi termiskin di Jawa. Dan Bapak Lutfi bilang kami bukan Nabi Musa. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Oh ala re, Jawa Tengah itu duet gubernur tuh ya? Gue baru tahu Jawa Tengah punya gubernur. Soalnya selama ini yang gue kontenin cuma gubernur Jakarta, gubernur Jawa Barat, gubernur Jawa Timur, terus yang nongol lagi gubernur Maluku, iya kan? Terus gubernur Banten gitu kan. Jawa Tengah tuh gak pernah ada suaranya, terus ternyata punya gubernur Jawa Tengah. Maaf Pak Lutfi, maaf, hampura, punten, ini masih benar-benar baru tahu Pak. Kami sudah menjabat sebagai gubernur 70 hari ini tepat. Dan kami bukan Nabi Musa, bisa langsung merubah suatu keadaan. Pak Lutfi ini mohon maaf ya, siapa yang bilang Bapak Nabi Musa Pak? Orang pantas juga Pak, Bapak dikata Nabi, ya kan? Nabi Musa lagi, Nabi Musa mah baik Pak, Nabi Musa mah adil. Masa iya gubernur disamain sama Nabi Pak? Pak Lutfi ini bisa aja. Lagi pula kenapa sih Pak pejabat zaman sekarang bawa-bawa nabi, bawa-bawa malaikat gitu. Sekarang kata Nabi Musa, yang ono dulu dikata malaikat Jibril apa? Lagi pula ya Pak ya, kita itu masyarakat, rakyat juga tahu kalau Pak Lutfi itu bukan Nabi Musa Pak, bukan nabi siapapun, bukan malaikat juga, bukan walid juga Pak. Cuma maksudnya begini loh Pak, kami sebagai warga gitu ya, bukan saya sih, kalau saya warga Jawa Barat gitu ya Pak. Cuman ini mungkin warga Jawa Tengah gitu ya, warga Jawa Tengah itu maunya tuh punya gubernur yang aksi kerja nyatanya itu nyata kelihatan gitu Pak gitu. Jadi bukan kayak mentang-mentang cuman baru 70 hari terus tiba-tiba kita nggak bisa kerja cepat karena kita baru 70 hari, kami bukan Nabi Musa. Bukan gitu Pak, enggak gitu, enggak. Solusinya bagaimana, rencana kedepannya apa. Tapi saya udah lihat nih rencana Bapak nih. Saya udah lihat nih Bapak memberikan dana hibah berapa nominalnya, 125 miliar untuk 1.200 bla 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 ormas gitu Pak. Saya tahu ormas itu juga membantu pemerintah gitu ya. Ormas itu juga sah dimasukkan ke dalam biaya APBD gitu ya Pak ya. Tapi mungkin ormasnya kebanyakan gak sih Pak? Atau dana hibahnya kebanyakan gak sih Pak? Ya bisa iya bisa enggak sih. Sebenarnya ya gue percaya tidak semua ormas itu busuk gitu. Banyak juga loh ormas yang beneran kerja nyata ke lapangan gitu. Mereka itu bikin posyandu, mereka bantu penanganan bencana, edukasi remaja yang putus sekolah, melawan narkoboy, pendampingan hukum warga yang nggak mampu. Banyak deh, pokoknya nggak semua ormas itu busuk gitu. Cuman ini dana hibah kalau tidak diawasi, ya jadinya takutnya disalahgunakan. Apalagi nominalnya menurut gue gede banget nih. Takutnya kayak yang udah-udah. Takutnya nih ormas-ormasnya ini ormas yang hidup dari proposal dana hibah gitu loh. Programnya minimal tapi laporan keuangannya maksimal. Nah ini nih oknum-oknum ormas yang bandel-bandel. Kalau ditanya dana hibah atau dana untuk ormas itu penting nggak? Jawabannya penting. Kalau transparan, berdampak, dan positif. Kalau ditanya kebanyakan nggak 125 miliar? Bisa iya, bisa enggak. Bisa jadi kebanyakan kalau cuma dipakai untuk seremonial, dipakai untuk SPJ fiktif, sama buat jaga-jaga musim pilkada, itu bisa kebanyakan. Karena 125 miliar itu nggak akan langsung bikin Jawa Tengah itu sejahtera dan kaya raya. 125 miliar itu nominal yang besar banget ya untuk dana hibah, untuk ormas, dan untuk apapun itu. 125 miliar itu besar banget dan bisa banget untuk dipakai mensejahterakan rakyat Jawa Tengah kalau pemerintahannya, kalau pejabatnya, kalau ormasnya benar dan tepat sasaran. 125 miliar kalau dibagi ke 1.200 sekian ormas gitu ya, per orangnya bisa bawa pulang 100 juta loh, lumayan kan? Masalahnya 1.200 lebih ormas di Jawa Tengah itu semuanya aktif nggak? Semuanya beneran kerja nggak? Apa cuma fiktif? Masalahnya jumlahnya itu tidak main-main, 125 miliar. Kalau disalahgunakan bubar berabe sayang. Jangan salah loh, dana hibah itu bukan uang pejabat loh. Dana hibah itu uang rakyat loh. Dana hibah bukan uang malaikat, bukan uang nabi, bukan uang walid, bukan uang presiden, bukan uang pejabat, bukan uang gubernur. Uang rakyat sayang. Jadi uang 125 miliar itu ada semua uang rakyat Jawa Tengah. Setiap beli bensin, setiap beli makan, belanja rokok di warung, belum yang pungli-pungli. Itu tetes keringat warga Jawa Tengah itu ada di antara 125 miliar itu. Pertanyaannya ya, pertanyaan klasik aja. Uangnya akan balik lagi ke kamu atau enggak? Ya betul. Wah ini Simba ini sangat sangat detail sekali gitu ya, keren. Nah pertanyaan simpelnya itu, uangnya itu bakal balik lagi ke rakyat atau enggak? Nah itu urusan itu saya tidak tahu, saya angkat tangan. Saya bukan ormas gitu ya yang mendapat uang itu. Lagi pula saya nggak tinggal di Jawa Tengah juga ya.
Ya untuk masyarakat Jawa Tengah ya apa kita sama-sama berdoa saja supaya uang itu bisa kembali ke diri kita lagi gitu. Ke diri kalian lagi gitu. Kalau kita kan saya juga ini saya enggak gitu. Enggak saya. Lo guys. Mandiri. Alon-alon. Ya, sip, dibagi. Enggak, nih fotonya. Pak Lutfi. Halo guys. Katanya kemarin enggak banget. Nonton juga. Baru update ya Pak. Selama ini Bapak dicariin warga Jateng. Gubernur gue kemana ini? Gak ada kerjanya. Sampai-sampai minta tukeran sama Gubernur Jawa Barat. Udah ya Pak, jangan sindir-sindir lagi. Kalau mau datang ke Jabar juga boleh Pak. Kalau mau kursus gimana caranya biar kerjanya FYP terus? Tutor FYP ada di Kang Deddy Mulyadi. Jadi ya dipersilahkan tuh. Kata si bapak ini kalau misalkan Gubernur Jawa Tengah mau datang ke Jawa Barat ya boleh-boleh aja gitu. Apa tujuannya buat apa ya? Kalau misalkan mau menanyakan gitu tutorial biar kontennya FYP itu gimana gitu kan. Aduh, kalau sampai pansos apa nyindir gini kan bapak sendiri yang repot. Emang konten bapak naik nih, banyak dicari orang. Tapi apa? Kena rujak juga sama netizen. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebutkan dalam pidatonya jika menjadi seorang pemimpin jangan sambil ngonten, jangan divideokan. Ya mungkin dia menyindir salah satu gubernur tapi tidak tahu siapa gubernurnya. Tapi yang saya tahu yang sering ngonten itu adalah Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Tapi yang menjadi persoalan adalah yang saya pikirkan apakah rakyat memang tidak boleh tahu kegiatan pemimpinnya, apakah tidak boleh adanya transparansi apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, dan apakah semua kegiatan atau program pemimpin harus disembunyikan karena tidak boleh dikontenkan. Dan beliau mengatakan bahwa konten tidak menyelesaikan masalah. Ya memang Bapak kan memang yang namanya konten tidak menyelesaikan masalah. Cuman istilahnya apa yang dilakukan dalam konten tersebut itulah yang menyelesaikan masalah. Tapi saya juga penasaran nih apa saja yang dilakukan Pak Gubernur Ahmad Lutfi, karena saya sendiri baru mengetahui hari ini Gubernur Jawa Tengah ini bernama Bapak Ahmad Lutfi, karena mungkin Bapak jarang ada di konten mungkin ya. Coba buat orang-orang Jawa Tengah, siapa tahu nih kasih bocoran ke saya apa saja nih yang sudah diselesaikan oleh Ahmad Lutfi dan apa saja programnya. Tuh, ya bagi kalian warga Jawa Tengah yang menonton konten saya gitu ya, bolehlah berbagi di kolom komentar. Saya juga pengen tahu gitu ya, karena beliau ini tidak mengkontenkan pekerjaannya ya, jadi saya juga penasaran dong. Sebagai beliau yang katanya kerja tanpa dikontenkan, yang berarti kalau kerja ada hasilnya dong harusnya kan. Saya pengen tahu hasilnya apa aja tuh. Soalnya kan di video kemarin kita udah lihat kan, kalau hasilnya Kang Deddy Mulyadi itu lebih terlihat nyata gitu daripada apa Jawa Tengah gitu. Dari rakyat untuk rakyat gitu. Sekali KDM tetap KDM.